Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Seperti biasa di Ahad pekan yang kedua ba'da zuhur, kita mengkaji kitab prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Insyaallah pada pertemuan yang berbarakah ini kembali kita melanjutkan di antara perkara iman yang wajib untuk kita imani berkaitan dengan hal-hal yang akan terjadi menjelang hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat besar, yaitu Dajjal, keluarnya Dajjal. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas yaitu tentang apa jemaah? Imam Mahdi ya. Nah, keluarnya Imam Mahdi. Maka sekarang kita akan membahas tentang keluarnya Dajjal. Siapakah Dajjal? Siapa saja pengikut-pengikutnya? Bagaimana sifat-sifatnya? Maka insyaallah kita akan jelaskan pada pertemuan kali ini. Namun perlu diketahui jamaah sekalian, tentang keluarnya Dajjal ini banyak diingkari oleh sebagian orang. Hal ini menyalahi prinsip ya dasar Islam itu sendiri. Karena sebagaimana yang telah kita maklumi bersama, di antara kewajiban kita sebagai seorang muslim terhadap apa yang terkandung di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, yaitu al-imanu bihi wa tasdiqu bihi. Wajib kita mengimaninya dan membenarkannya. Karena apa yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti benar adanya. Dan apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau berbicara tidak berlandaskan hawa nafsu, tetapi apa yang beliau sampaikan itu tidak lepas dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah beliau berbicara dengan hawa nafsunya, tapi beliau berbicara dengan apa yang diwahyukan Allah kepadanya. Terutama hal-hal yang berkaitan dengan peristiwa akhir zaman dan juga kejadian-kejadian setelah terjadinya hari kiamat.
Ini banyak orang mengingkarinya, termasuk di dalamnya masalah keluarnya Dajjal. Dan hal ini, pengingkaran sebagian orang terhadap kabar tentang Dajjal itu sudah dikhabarkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Sahabat Umar mengatakan, ala wa innahu sayakunu min ba'dikum qaumun yukadzibuna birrajmi wa bisyafa'ah wa bi'adzabil qabr wa biqaumin yukhrijuna minan nar ba'dama imtuhishu. Ketahuilah, kata Umar, bahwasanya akan muncul setelah kalian, di mana Umar ketika itu berbicara kepada sahabat-sahabatnya, akan muncul setelah kalian suatu kaum yang mereka mendustakan rajam, mendustakan syafaat, mendustakan azab kubur, dan juga mendustakan keluarnya Dajjal, dan mendustakan suatu kaum yang mereka dikeluarkan dari neraka setelah mereka hangus, terbakar oleh api neraka. Artinya, model-model orang-orang yang mendustakan masalah Dajjal itu memang sudah disinyalir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian manusia menganggap Dajjal itu hanyalah sebuah simbol kerusakan, simbol keoneran terjadi di muka bumi ini. Bahkan ada pula yang mengatakan, ya, Dajjal itu akan muncul dari segitiga Bermuda. Ya, tentu keyakinan-keyakinan ini tidak berdasar dengan Al-Quran maupun As-Sunnah. Maka dari itu insyaallah kita akan menjelaskan perihal Dajjal ini sesuai dengan apa yang diutarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah menjadi kewajiban bagi para dai untuk selalu mengingatkan, ya, mad'unya fitnah Dajjal. Karena peringatan Dajjal ini bukan hanya disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, tetapi juga disampaikan oleh nabi-nabi sebelumnya, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka semuanya memperingatkan tentang dahsyatnya fitnah Dajjal, karena kemunculan Dajjal merupakan fitnah terbesar bagi orang-orang yang beriman. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan dan diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, wa Hudzaifah, wa Ibnu Mas'ud, wa Abu Hurairah, di mana Rasulullah mengatakan, inni anzarkumuhu wa sa'aqulu lakum syai'an ma qalahu ahadun min qabl. Sesungguhnya aku ingin memperingatkan kepada kalian, yang aku ingin katakan kepada kalian sesuatu yang belum pernah dikatakan oleh nabi-nabi sebelumku. Annahu a'war, bahwasanya Dajjal itu buta matanya. Wa inna rabbakum laisa bi'awar, sedangkan Rabb kalian itu tidak buta. Maktubun baina ainai kafir, tertulis di antara dua matanya itu kalimat kafir dengan huruf muqatta'ah yang terpisah, kafara, yaqra'uhu kullu mu'min, yang hanya bisa dibaca oleh orang-orang yang beriman. Maka dari hadis ini jamaah sekalian menunjukkan kepada kita siogianya bagi para dai untuk mengingatkan dahsyatnya fitnah Dajjal. Bahkan bagi orang tua untuk menceritakan dan menjelaskan tentang Dajjal. Siapakah Dajjal itu? Bagaimanakah sifat-sifatnya? Dikatakan oleh Abdurrahman Al-Muharibi, yang bagi ayyudfa al-hadisu ilal mu'addab hatta yu'allimahu sibyan fil kutab. Maka seyogianya, ya, seyogianya hadis itu diserahkan kepada para pendidik, yaitu hadis tentang Dajjal, agar mereka mengajarkan
kepada peserta didiknya, itu anak-anak kecil di sekolah-sekolah mereka. Maka dari itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas tentang masalah Dajjal berangkat dari hadis yang sangat panjang saya bacakan. Ya, hadisnya silakan disimak saja. An-Nawas bin Sam'an qala, dari Nawas bin Sam'an, semoga Allah meridhoinya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ghairu dajjal akhwafuni alaikum iyakhruj wa ana fikum fa ana hajijuh dunakum wa iyakhruj walastu fikum famru'un hajiju nafsih wallahu khalifati ala kulli muslim. Rasulullah mengatakan, selain Dajjal lebih menakutkanku atas kalian seandainya dia keluar dan saya di tengah-tengah kalian, kata Nabi. Ketika Dajjal keluar, aku masih hidup, maka akulah yang akan menghadapinya. Akan tetapi apabila dia keluar sedangkan aku tidak di tengah-tengah kalian, maka masing-masing orang mengurus dirinya sendiri. Allah lah yang akan menjadi penolong bagi orang-orang yang beriman. Apa kata Nabi? Innahu syabun qatatun ainuh tafi'atun ka'anni usabbihuhu bi'abdil Uzza bin Qatan. Faman adrakahu minkum falyaqra alaihi fawatiha suratil kahfi. Innahu kharijun khullatan baina Syam wal Iraq fa'asa yaminan wa asa shimala. Dajjal adalah seorang pemuda berambut keriting, matanya buta, seakan diriku mempermisalahkannya dengan seorang yang bernama Abul Uzza bin Qatan. Abul Uzza bin Qatan adalah salah seorang yang hidup di zaman jahiliyah. Barang siapa di antara kalian yang menjumpai Dajjal, maka hendaklah dia membacakan awal-awal surat Al-Kahfi. Dia keluar di jalan antara Syam dan Irak, lalu membuat kerusakan di kanan dan di kiri. Nabi melanjutkan, ya ibadallah fasbutu. Qulna ya Rasulullah wa ma labsuhu fil ardi. Rasulullah mengatakan, wahai hambaku, wahai hamba Allah, wahai hamba Allah, kokohkanlah iman kalian. Ya, tetaplah kalian di dalam keimanan kalian. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, berapa lama dia tinggal di muka bumi? Qala arba'una yauman, yaumun kasanatin, wa yaumun kasyahrin, wa yaumun kajum'atin, wa sairu ayyamihi ka ayyamikum. Dia akan tinggal di muka bumi selama 40 tahun. 40 hari. Satu hari pertama seperti setahun lamanya. Satu hari yang kedua seperti sebulan. Sehari berikutnya seperti sepekan. Kemudian hari berikutnya seperti hari-hari biasa. Sampai-sampai ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, fadzalikul yaumal ladzi kasanatin atakfina fihi salatu yaum. Wahai Rasulullah, yang satu hari bagaikan satu tahun. Apakah kita cukup sholat satu kali saja? Hitungan satu hari saja? Qala la uqduru lahu qadrah. Nabi mengatakan, tidak, tapi perkirakanlah waktunya. Artinya mungkin jam itu berputar seperti biasa, tapi enggak malam-malam, siang terus. Maka Nabi mengatakan, uqduru qadrah, perkirakanlah waktunya. Jadi walaupun keadaan masih ada matahari, tetap dia sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Kulna, para sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, wa ma isra'uhu fil ardi,
qala kal ghais istadbarat hurri fayati alal qaumi fayad'uhum fayu'minuna bihi wa yastajibuna lahu fayamuru sama fatumtir wal ardu fatumbit fataruhu alaihim sarihatuhum atwala ma kanat zurran wa asbaghahu duruan wa amaddahu khawasir. Kami pun bertanya lagi, ya Rasulullah, bagaimana kecepatan di atas bumi ini? Artinya dia itu berjalan di muka bumi itu berapa lama? Secepat apa? Beliau menjawab, seperti hujan yang dihembuskan angin, yang dia akan menapaki semua permukaan bumi. Kemudian Dajjal mendatangi suatu kaum, lalu mereka percaya dan mendukungnya. Maka Dajjal memerintahkan langit untuk turun hujan, maka seketika itu juga hujan pun turun. Dan memerintahkan tanah untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, maka seketika itu juga tumbuhan pun numbuh. Thumma ya'til qauma fayad'uhum fayarudduna alaihi qawlahu fayansarifu anhum fayusbihuna mumlihina laisa biaidim syai'un min amwalihim. Kemudian dia pun Dajjal mendatangi suatu kaum dan mereka menolak, artinya tidak mengakui kalau itu adalah Dajjal. Dia yakin itu adalah Dajjal, bukan Tuhan. Akhirnya mereka ditimpa ujian yang sangat luar biasa. Mereka ditimpa musim paceklik, tidak memiliki harta sedikit pun. Nah, jadi itu jamaah sekalian, hadis yang panjang yang menceritakan tentang dahsyatnya fitnah Dajjal. Dan hadis yang menjelaskan tentang fitnah Dajjal derajatnya mutawatir. Artinya sudah sangat jelas kesohihannya. Karena ada sebagian orang yang mempertanyakan keabsahan hadis tentang Dajjal. Bahkan mereka menolaknya karena mereka anggap enggak masuk akal. Kenapa kok dikatakan 1 hari bagikan setahun? Mana mungkin itu terjadi, kata mereka. Sehingga mereka mendustakan hadis tentang Dajjal. Mereka simpulkan bahwasanya Dajjal itu bukanlah manusia. Padahal sangat jelas tadi Nabi menyebutkan Dajjal itu seorang pemuda. Jadi mereka takwil Dajjal adalah simbol kerusakan. Di antara ulama yang mengatakan hadis ini adalah hadis yang mutawatir, di antaranya adalah Al-Imam Az-Zahabi, Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Bidayah wan Nihayah, Al-Imam Asy-Syaukani, Al-Imam Al-Munawi dalam kitabnya Faidul Qadir, kemudian juga Al-Qattani dalam kitabnya Nadmul Mutanassir, demikian pula Lembaga Riset Dakwah dan Fatwa Saudi Arabia, Lajnah Daimah, semuanya menyimpulkan bahwa hadis tentang Dajjal sifatnya adalah mutawatir. Artinya yang meriwayatkan hadis tentang Dajjal itu bukan 1-2 orang, tapi belasan bahkan puluhan orang. Makanya Syekh Al-Albani mengatakan, wa'lam anna ahadits ad-Dajjal wa nuzul Isa mutawatiratun yajibul imanu biha wa la taghtarrab biman yadda'i fiha anna ahadisu ahad. Ketahuilah bahwasanya hadis-hadis tentang Dajjal dan turunnya Nabi Isa bin Maryam telah mencapai derajat mutawatir yang wajib kita membenarkan dan mengimaninya. Dan janganlah kalian tertipu dengan anggapan sebagian orang yang menyatakan bahwasanya hadis tentang Dajjal itu ahad. Ya, fa innahum juhalun bihadzal ilm. Mereka yang mengatakan hadis tentang Dajjal adalah ahad, maka mereka adalah orang-orang jahil tentang ilmu hadis. Nah, jadi tak ada dari kalangan mereka yang mau melitinya. Ya, sehingga kalau memang hadis tersebut adalah hadis yang mutawatir, maka sebagai seorang hamba yang beriman wajib mengimaninya walaupun itu bertentangan dengan akal kita. Iya. Jadi itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis panjang berkenaan tentang Dajjal. Lalu apa makna Dajjal itu sendiri jamaah sekalian? Dajjal
ya, asalnya memiliki makna at-taghtiyah, menutupi. Menutupi. Makanya orang yang suka berbohong disebut namanya apa? Dajjal. Pendusta. Orang yang suka berbohong. Ya. Makanya dia disebut Dajjal karena pembohong. Keahlian-keahlian yang dia nampakkan itu hanya tipuan belaka. Itu hanyalah sihir belaka. Ya. Makanya orang-orang yang tidak memiliki keimanan yang kuat akan menjadi pengikut-pengikut Dajjal karena mereka memandang beragama itu hanya materi. Kehebatan-kehebatan yang dia lihat itulah tanda kebenaran. Padahal tidak. Yang namanya kebenaran adalah yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan juga Dajjal disebut Al-Masih. Ya, ada dua orang yang digelari Al-Masih. Yang pertama siapa? Nabi Isa. Dan juga Dajjal Al-Masih. Kenapa Dajjal dinamakan Al-Masih? Para ulama menjelaskan ada dua alasan. Al-Masih kan artinya itu berasal dari kata masaha. Apa artinya masaha? Mengusap. Ya kan? Kayak rambut itu bukan dibasuh tapi al-mashu, mashur ra'si, apa? Mashur ra'si, mengusap kepala. Nah, jadi Al-Masih itu berasal dari kata masa yang artinya mengusap. Dajjal disebut Al-Masih sebab yang pertama karena salah satu matanya terusap, tertutup, yaitu buta sebelah. Ya, jadi bagaikan terusap. Jadi hilang matanya sebelah. Dan juga yang kedua, dia disebut Al-Masih karena dia mengusap, yaitu melewati semua permukaan bumi selama 40 hari. Jadi melewati, Al-Masih mengusap. Huwa akimun la yulad. Dan dia adalah pemuda yang tidak memiliki keturunan. Artinya Dajjal ini mandul, nggak ada penerusnya. Iya. Nah, dan tadi sudah kita sebutkan dalam hadis tentang sifat-sifatnya itu ya. Rambutnya keriting, ya. Bahkan di buku ini disampaikan oleh Ustadz Yazid, ya, Dajjal adalah seorang yang masih muda, wajahnya merah, pendek, kakinya bengkok, rambutnya keriting, mata sebelah kanannya buta, menonjol keluar bagaikan buah anggur yang mengapung. Di atas mata kirinya ada daging tumbuh, tertulis di antara kedua matanya kafara, ya, yang hanya bisa dibaca oleh seorang yang beriman, yaitu bacaannya kafir. Kemudian tempat keluarnya Dajjal. Nah, Nabi SAW menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, ya, qala Nabi ad-Dajjal yakhruju min ardil masyriqi yuqalu laha Khurasan yatba'uhu aqwamun ka'anna wujuhahum al-majan al-mitraqah. Ya, Dajjal akan muncul dari arah timur di negeri Persia. Negeri Persia atau disebut namanya Khurasan. Di mana ini jamaah sekalian? Khurasan ada di mana? Iran. Ya, di Persia, yaitu sekarang tepatnya di Iran. Karena nanti kita akan sebutkan siapakah pengikut-pengikut Dajjal yang terbanyak, diantaranya adalah orang-orang Syiah. Jadi munculnya itu di sana, di Khurasan, di Iran. Nah, yang mana pengikut-pengikutnya itu ada suatu kaum yang wajah mereka seperti tameng yang dilapisi kulit. Jadi intinya Dajjal itu keluar di Khurasan, ya, tepatnya di Iran. Kemudian siapakah pengikut Dajjal? Nah,
Maka Nabi SAW menjelaskan tentang pengikut Dajjal, yang tentunya pengikut-pengikutnya ini adalah orang-orang yang keimanannya perlu dipertanyakan, yang tidak memiliki iman yang kokoh. Yang pertama yang terbanyak adalah orang-orang Yahudi, khususnya Yahudi Asbahan. Nah, sebagaimana Nabi mengatakan, ya, pengikut Dajjal yang terbanyak adalah dari Yahudi Asbahan. Sab'una alfan alaihim Tayyalisah, yang pengikutnya ada sekitar 70.000 orang yang mengenakan jubah. Syekh Salim bin Id al-Hilali, ya, mengatakan mengapa Nabi menyebutkan Yahudi Asbahan secara khusus. Beliau tidak menyebutkan Yahudi dari Madinah, Yahudi dari Israel, tapi Yahudi dari Asbahan. Dan Asbahan ini adanya di Iran juga. Jadi secara khusus Nabi menyebutkan Yahudi Asbahan. Maka Syekh Salim bin Id al-Hilali mengatakan, karena antara orang Syiah Rafidah dengan orang Yahudi itu memiliki hubungan yang sangat erat. Ya, sejarah mencatat bahwasanya kaum Syiah sepanjang masa selalu membantu kaum Yahudi untuk menghancurkan Islam. Tidak seperti yang digambarkan di media-media. Kalau kita sekarang melihat di mana Iran terus berseteru dengan orang-orang Israel, itu gambaran media. Tetapi nanti pada akhir zaman Iran dan Yahudi bersekongkol, ya, yaitu orang-orang Syiah Rafidah dengan orang-orang Yahudi akan bersatu dalam rangka untuk apa? Menghancurkan Islam. Nah, ini dia akan menghancurkan Islam bersama Dajjal. Ya, ini pengikut yang terbanyak. Yang pertama yaitu Yahudi, khususnya Yahudi apa? Asbahan. Yang kedua, pengikut Dajjal yang terbanyak juga dari kalangan wanita. Iya, Ibnu Umar menyampaikan hadis Nabi SAW bersabda, Dajjal akan turun ke sebuah tempat, sebuah lembah namanya lembah khusus yang ada di Arab sana, dan ternyata mayoritas yang terbanyak pengikutnya adalah wanita. Sampai ada seorang yang pergi ke istrinya, pergi ke ibunya, pergi ke putri-putrinya, saudara bibinya, kemudian diikutin. Jadi istrinya itu, bibinya itu diikutin, jangan sampai menjadi pengikut Dajjal. Kenapa? Ya karena itulah kebanyakan wanita, ya, yang menjadi tabiat dasar mereka terkadang memandang sesuatu dengan perasaan, bukan dengan akal. Ketika dia mendapatkan ujian yang berat, maka dia tidak menimbang-nimbang. Karena saat itu umat Islam betul-betul diuji dengan ujian yang sangat luar biasa. Musim pacaklik, kelaparan di mana-mana, kemarau panjang, bahkan mungkin terjadi bencana alam. Maka tampillah Dajjal seakan-akan menjadi pahlawan. Ya, sebagian istri yang mandang suaminya nggak bisa berbuat apa-apa, maka dia lebih milih ngikutin Dajjal. Ya, jadi ini jamaah sekalian. Jadi pengikut yang paling banyak yang kedua adalah siapa? Wanita. Maka perkuatlah iman bagi para wanita, ya. Nah, kemudian yang ketiga, kelompok Khawarij. Yansha'u nash'un yaqra'una al-Qur'an la yujawizu tarakihim kullama kharaja qarnun qutiya hatta yakhruja fi aradihim ad-dajjal. Kita tahu bahwasanya orang-orang Khawarij itu akan selalu bermunculan dalam setiap generasi. Setiap kali muncul orang-orang Khawarij ini dibasmi. Sejak zaman Nabi SAW, orang-orang Khawarij ini, benih-benih Khawarij sudah muncul. Kemudian terus berkembang di zaman Ali dan di zaman setelahnya. Bahkan di generasi kita pun orang-orang yang seperti ini memiliki pemahaman Khawarij banyak.
Itu diantara contohnya yang melakukan bom bunuh diri, mengkafirkan pemerintah dengan dalih jihad. Itu adalah benih-benih Khawarij. Dan setiap mereka muncul dibasmi, muncul lagi dibasmi, terus seperti itu. Dan alhamdulillah pemerintah kita membasmi pemikiran-pemikiran seperti ini. Nah, sampai hingga akhirnya mereka pun keluar, ya orang-orang orang-orang Khawarij ini ya menjadi membuat pasukan besar dan mereka mengikuti Dajjal. Ini disampaikan oleh Nabi SAW ya seperti itu. Yang saunasun yaqra'un al-Quran, yang dimaksud dengan mereka yang rajin membaca Al-Quran tetapi tidak lewat di tenggorokan mereka adalah orang-orang Khawarij. Iya. Kemudian tadi kita sebutkan dalam hadis bahwasanya berapa lama Dajjal tinggal di muka bumi ini jamaah sekalian? 40 hari. Ya, Nabi menyebutkan satu hari pertama bagaikan setahun, satu hari yang kedua bagaikan sebulan, satu hari yang ketiga bagaikan seminggu, dan hari-hari berikutnya seperti hari-hari biasa. Ya, jadi siang terus, berarti siang terus itu selama ya 6 bulan, kemudian malam lagi selama 6 bulan. Sehingga para sahabat bingung bagaimana kalau kita menghadapi seperti itu, apakah sholatnya cuma satu kali? Tapi Nabi SAW mengatakan ukduru lahu qadrah, jadi perkirakan waktunya. Jadi tetap walaupun misalnya jam 6, jam 7 malam yang seharusnya gelap tapi siang, tetap kita kerjakan sholat maghrib dan sholat isya. Iya. Dan ketika pengikut-pengikut Dajjal itu mulai banyak, ya, sebagaimana tadi disebutkan dalam hadis, dia menapaki semua permukaan bumi dan kecepatannya sangat luar biasa, bagaikan hujan dihembus angin. Tibalah dia di di Madinah, ya, tiba di Madinah tapi belum masuk ke kota Madinah. Ada sebuah jabal, gunung yang disebut namanya Bukit Dajjal. Disitulah Dajjal akan berdiri. Dia berusaha ingin masuk tapi enggak mampu. Apa kata Nabi SAW? Qala Dajjal fa akhruju fa asira fil ardi fala adau qaryatan illa habattuha. Aku keluar dan aku melewati semua permukaan bumi. Tidak ada satupun kampung kecuali aku singgahi. Berarti Gading Serpong bakal disinggahi atau tidak jamaah sekalian? Bakal didatengin semuanya, Tangerang, Jakarta. Kalau kita melihat hadis ini, fala adau qaryatan illa habattuha, tidak ada satupun kampung kecuali aku singgahi. Fi arba'ina lailah, yaitu di 40 hari ini, kecuali 2 tempat, ghairu Makkah wa Thayyibah, kecuali Mekah dan Thayyibah, yaitu Madinah. Fahuma muharramatani alayya kiltahuma, jadi keduanya itu diharamkan bagiku, kata Dajjal. Kullama aradtu an adkhula wahidan aw wahidatan minhuma istaqbalani malakun biyadihi sayf sulta. Setiap kali aku ingin berusaha masuk kota Mekah ke kota Madinah, ternyata aku dihadapkan dengan malaikat-malaikat yang membawa pedang yang mengkilat. Ya, yasudduni anha, yang mana malaikat-malaikat tersebut menghalangiku untuk masuk ke kota tersebut. Wa inna ala niqabi minha malaikatun yahrusunaha, dan diantara keutamaan kota Madinah, kota Mekah, ala aqabil madinati malaikatun, jadi di sisi kota Madinah itu ada malaikat-malaikat yang menjaga kota Madinah, sehingga kota Madinah tidak akan dimasuki oleh Dajjal dan penyakit taun. Iya. Kemudian karena dia tidak berhasil masuk ke kota Madinah, dia pun pergi menuju Babul Lut, yaitu menuju ke kota Israel. Ya, Babul Lut itu ada di dekat Palestina, ya, di Israel sana. Dia membuat kerajaan, ya, dan juga membuat keonaran hingga akhirnya Imam Mahdi, ya, yang keluar dari mana? Dari Madinah menuju ke Palestina, bersatu bersama Nabi Isa
Ya, bersatulah pasukan yang besar, ya pasukan Nabi Isa dan pasukan Imam Mahdi hingga akhirnya ya memerangi Dajjal dan Dajjal pun kalah. Iya, dan Dajjal sudah tahu ketika dia lihat itu Nabi Isa, dia sudah tahu. Artinya waktunya akan habis karena dia tinggal di muka bumi selama 40 hari saja. Kemudian para ulama menyebutkan tentang bentuk-bentuk fitnah Dajjal. Ini fitnah Dajjal yang sangat berat, yang menjadi ujian keimanan ya bagi orang-orang yang terutama baru masuk Islam atau imannya enggak kuat. Di antara fitnahnya di mana dia mampu menampakkan surga dan neraka. Ya. Inna ma'ahu ma'an wa naran fanaruhu ma'un baridun wa ma'uhu narun fala tahliku. Jadi bersamanya itu ada air dan ada api. Ya, di sisi kiri, sisi kanannya dia bisa menampakkan surga dan neraka. Sehingga ini mengecohkan orang-orang saat itu. Ya. Sehingga orang-orang mempertuhankan Dajjal karena memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Iya. Kemudian juga di antara fitnah yang terjadi yang Nabi SAW sebutkan, dia pernah berkelahi berantem dengan seorang pemuda yang beriman. Ya'ti Dajjal wa huwa muharramun alaihi ayyadkhula niqal Madinah. Ya, ketika dia tadi enggak mampu untuk masuk ke kota Madinah, datanglah seorang pemuda. Fayakhruju ilaihi yauma idzin rajulun wa huwa khairun nas. Pemuda ini adalah pemuda yang memiliki keimanan yang sangat kokoh. Manusia yang paling baik saat itu. Fayaqul, dia mengatakan asyhadu annaka dajjal. Aku bersaksi bahwasanya engkau adalah Dajjal. Ya. Alladzi haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisahu. Yang mana aku mengetahui engkau adalah Dajjal berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah menceritakan kepada kami. Fayaqulu Dajjal, maka Dajjal pun mengatakan kepada pengikut-pengikutnya, ara'aitum in qataltu hadza summa ahyaitu. Ya. Bagaimana pendapat kalian? Lihat ini. Aku bunuh dia dan aku hidupkan lagi. Hal tasukuna fil amr, apa kalian ragu-ragu tentang aku? Maka benar, diambillah gergaji. Kemudian pemuda tadi itu yang mengatakan asyhadu annaka dajjal dibelah. Dibelah menjadi dua. Mati. Setelah itu dihidupkan lagi. Hidup lagi. Sehingga banyak orang-orang yang tertipu. Ya. Mereka akhirnya meyakini kalau Dajjal adalah Tuhan yang bisa menghidupkan dan yang bisa mematikan. Berbeda halnya dengan pemuda ini. Pemuda ini setelah hidup lagi malah mengatakan, sekarang aku lebih yakin kalau engkau adalah Dajjal. Akhirnya mau digergaji lagi, mau dibunuh lagi, tapi tidak bisa. Subhanallah. Ini hadis sahih ya, yang menjelaskan kepada kita tentang dahsyatnya fitnah Dajjal. Makanya orang yang enggak mau ngikutin Dajjal pasti akan diapain? Dibunuh. Ya. Istilahnya disiksa terlebih dahulu, dijadikan kampungnya menjadi musim paceklik, susah, kemarau panjang. Ini ujiannya. Dan Dajjal menawarkan, kalau ingin subur, kalau ingin enak, ikut aku, beriman kepadaku. Ya. Nah, sehingga dari hadis ini jamaah sekalian tentang pertarungan seorang pemuda tadi dengan Dajjal memiliki banyak faedah. Di antara faedahnya pentingnya akidah dan manhaj yang kokoh dalam hati. Lihat di sini, pemuda ini masya Allah, bukan hanya dia tidak yakin kalau itu adalah Dajjal. Artinya bukan dia yakin dia Dajjal, tapi dia berani menantang Dajjal. Begitulah orang yang memiliki akidah yang kuat, manhaj yang kokoh, apapun yang terjadi maka dia tetap istiqomah. Terutama dalam mengarungi kehidupan ini, tentu setiap orang itu diuji. Seperti di masa pandemi seperti ini,
kadang orang punya usaha pilot di PHK, ya. Kadang dikit-dikit istrinya minta cerai karena suami sudah tidak bisa memberikan nafkah secara maksimal. Nah, ini ujian yang sangat luar biasa. Orang yang memiliki akidah yang kuat, memiliki manhaj yang kuat, maka dia akan istiqomah. Artinya dia yakin kalau itu adalah ujian yang akan membawa hikmah. Nah, makanya wanita-wanita yang menjadi pengikutnya Dajjal, dia nggak sabar, nggak kuat akidahnya, nggak tahan dengan ujian saat itu, ya, nggak tahan dengan susahnya pekerjaan mungkin, sehingga dia lebih memilih menjadi pengikutnya Dajjal. Dan juga dalam hadis ini jamaah sekalian, boleh bahkan disyariatkan bagi seorang yang sudah mapan dan kokoh ilmunya untuk menghadapi Dajjal. Kalau dia tidak memiliki kekuatan, maka lebih baik dia berusaha untuk menghindar. Iya. Makanya pemuda tadi karena dia memiliki ilmu yang kuat, manhaj yang kuat, dia berani untuk menantang Dajjal. Maka dari sini jamaah sekalian, termasuk kaidah manhajiyah. Ya, kaidah manhajiyah, orang yang berhak menghadang fitnah ahli bid'ah, ahli kalam adalah orang-orang yang berilmu. Artinya kalau kita suka mendapatkan artikel-artikel dari seorang ustadz, seorang tokoh, ya, ahli bid'ah yang mengajak kepada kemungkaran, atau juga yang isinya subhat, kalau memang kita enggak punya ilmu, lebih baik apa? Diam. Lebih baik kita tinggalkan. Kalau kita punya ilmu, berani bantah. Seperti pemuda ini, dia berani karena dia punya bekal, punya ilmu. Kemudian juga yang ketiga dari hadis ini jamaah sekalian, ya, bahwa orang ini mampu mengalahi Dajjal bukan karena bukan karena berita-berita dari media, tapi dia berani mengalahkan Dajjal karena ilmu yang bermanfaat, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Lihat perkataan pemuda ini, ya, asyhadu annaka Dajjal alladzi haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya pemuda ini mengetahui kalau itu ada Dajjal dari mana? Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dari media-media sosial, bukan dari media-media massa ataupun yang lainnya. Ya, mungkin saat itu ya media sudah banyak, tetapi dia tidak memiliki ilmu kecuali dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dari hadis ini jamaah sekalian menetapkan adanya karomah bagi orang-orang yang beriman, ya, dimana ketika dia mau dibunuh lagi sudah tidak bisa. Ini namanya karomah. Adapun yang dimiliki oleh Dajjal itu adalah apa? Sihir. Maka dari sini jamaah sekalian, ya, Allah terkadang memberikan suatu kelebihan. Artinya kelebihan ini di luar dari kebiasaan kepada orang-orang tertentu. Para nabi dan rasul memiliki kelebihan. Sihir, dukun punya apa? Kelebihan. Orang beriman punya kelebihan, namun istilahnya berbeda-beda. Kalau kelebihan itu dimiliki oleh para nabi dan rasul disebut namanya apa? Mukjizat. Kalau kelebihan itu dimiliki oleh tukang sihir, berarti dia adalah dukun, sama seperti Dajjal. Kalau kelebihan itu dimiliki oleh orang-orang beriman, namanya apa? Karomah. Ya, karomah. Nah, sehingga jamaah sekalian, kelebihan-kelebihan tersebut itu bukanlah standar untuk mengetahui kebenaran. Standar mengetahui kebenaran adalah apa yang sesuai dengan Al-Quran was Sunnah. Maka disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, idza ra'aita sahsan qad yatiru wa fawqa ma'il bahri yasiru wa lam yakif ala hududi syar'i fa innahu mustadrajun bid'i. Bila engkau melihat ada orang terbang bisa berjalan di atas lautan padahal dia tidak mentaati undang-undang syariat, maka ketahuilah bahwa dia adalah ahlu bid'ah yang dimanja. Maksudnya yang dimanjanya Allah membiarkan dia dalam kesesatan.
Iya. Jadi itu jamaah sekalian, beberapa faedah yang bisa kita petik dari hadis tentang Dajjal. Kemudian bagaimana caranya agar kita terhindar dari fitnah Dajjal? Nah, secara umum untuk mengatasi segala fitnah yang datang menimpa kita adalah takwa dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga fitnah Dajjal. Maka berikut ini ada beberapa solusi untuk menghadapi fitnah Dajjal. Ya. Yang mana semua ini berkaitan dengan ibadah. Karenanya Rasulullah mengatakan al-ibadatu fil haraj ka hijratin ilayya. Ibadah di saat fitnah seperti hijrah kepadaku. Yang mana tentunya kita juga kalau bisa diwafatkan sebelum munculnya Dajjal. Tapi kalau misalnya qadarullah Dajjal itu muncul ketika kita masih hidup, maka berikut solusi ataupun kiat-kiat agar kita aman dari fitnah tersebut. Yang pertama, yang paling penting adalah membekali diri kita dengan Islam. Ya. Memperkuat iman dan tauhid, terutama tauhid asma wa sifat. Sehingga seseorang mengetahui bahwa Dajjal hanyalah manusia biasa yang buta padahal Allah tidak buta. Dia juga yakin bahwa hamba tidak mungkin melihat Allah sampai meninggal dunia. Sedangkan Dajjal terlihat manusia ketika muncul di akhir zaman. Jadi, ini poin yang sangat penting agar kita tidak tertipu kalau itu adalah Dajjal, mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mempelajari materi-materi akidah. Terutama berkaitan dengan asma wa sifat. Kalau dia mempelajari asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah memiliki sifat yang maha sempurna, yang maha tinggi. Allah tidak memiliki aib sama sekali. Allah tidak memiliki kekurangan sama sekali. Di antaranya, kalau dia membaca hadis Nabi tadi bahwa Dajjal itu buta, sedangkan Allah tidak buta. Berarti kalau orang beriman sudah tahu, itu mah pasti bukan Allah, itu pasti bukan Tuhan. Buktinya matanya buta. Dia tahu seperti itu karena dia mempelajari hadis. Kemudian yang kedua, dulu pernah kita membahas tentang masalah ru'yatullah. Apakah Allah bisa dilihat atau tidak? Sepakat para ulama bahwasanya Allah mustahil terlihat di mana? Di dunia, baik secara sadar maupun secara mimpi. Makanya orang yang beriman ketika melihat ada orang yang memiliki kehebatan, dia yakin itu mah bukan Tuhan, itu mah bukan Allah. Buktinya apa? Dia terlihat, sedangkan Allah itu tidak terlihat. Nah, jadi itu yang pertama. Berbekal dengan ilmu Islam, memperkuat iman dan yang lainnya. Yang kedua, banyak berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal dengan membaca doa-doa khusus. Di antaranya adalah doa yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk kita baca di dalam sholat. Apa kata Nabi SAW? Idza tashahhada ahadukum falyasta'id billah min arba'. Apabila salah seorang di antara kalian bertasyahud, yaitu tasyahud akhir, maka hendaklah dia berlindung kepada Allah dari 4 hal. Apa itu? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam. Aku berlindung kepadamu dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian. Fitnah kehidupan dan kematian, maksudnya adalah yaitu ketika dia sedang sakaratul maut,
dihindari dari godaan-godaan syaitan sehingga menyulitkan dia untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan yang terakhir, wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan aku berlindung dari fitnah Masih ad-Dajjal. Jadi terus dibaca, walaupun hukumnya ini adalah sunnah, ya, maka sebelum salam jangan buru-buru untuk membaca doa ini. Kemudian yang ketiga, yaitu dengan cara kita menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Apa kata Nabi SAW dari Abu Darda, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, man hafidha 10 ayatin min awwali suratul kahfi usima minad dajjal. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya Rasul bersabda, barang siapa yang menghafal 10 ayat dari surat Al-Kahfi, maka dia akan dijaga dari fitnah dajjal. Udah hafal jamaah sekalian? Ya, dihafal walaupun hanya 10 ayat. Iya. Kemudian yang keempat, menjauh dari dajjal dan tidak mendekatinya. Artinya kalau kita sudah mendapatkan kabar di sana ada orang hebat, bisa menurunkan hujan, bisa menghidupkan orang mati, ya, maka bukan malah dia mendatanginya. Karena kan orang kita masih seperti itu kan, punya jiwa apa? Penasaran. Ada orang hebat di mana gitu, di Bogor atau di mana, pasti berusaha untuk mendatanginya, penasaran. Ya, makanya poin yang keempat ini, kalau dia sudah tahu tentang kedatangan Dajjal, misalnya Dajjal ada di Jakarta gitu ya, sudah justru dia harus menutup pintu rumahnya. Ya, jangan berusaha untuk mendatanginya karena fitnah yang sangat luar biasa. Nah, kecuali apabila dia yakin bahwa Dajjal tidak membahayakan dirinya, ya, sangat kuat akidahnya, sebagaimana tadi ada seorang pemuda yang sudah kuat imannya, dia justru malah mendatangi Dajjal dalam rangka untuk menantang Dajjal, itu boleh. Iya. Kemudian yang selanjutnya diantara kiat agar kita terhindar dari fitnah Dajjal adalah tinggal di kota Mekah dan Madinah. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, yaji'ud dajjal fayata'ul arda illa Makkah wal Madinah fayajidu bikulli naqbin min naqabiha sufufan minal malaikah. Tatkala Dajjal datang, dia menjajaki seluruh bumi kecuali kota Mekah dan Madinah. Ya. Nah, jadi itu jamaah sekalian, hadis-hadis yang menceritakan tentang sifat-sifat Dajjal, kemunculannya di mana, ya. Karena ini termasuk perkara yang gaib. Perkara yang gaib kita harus berupaya mengembalikan kepada dalil. Karena banyak orang yang punya pemikiran-pemikiran tersendiri, kesimpulan tersendiri. Ya, kayak tadi di awal saya sampaikan, Dajjal itu adalah orang-orang kafir, terjadinya kerusakan, jadi hanya dijadikan simbol. Juga mungkin kita pernah membaca buku yang sempat viral, heboh, judulnya itu Segitiga Bermuda, yang katanya Dajjal muncul dari situ. Nah ini kan hal-hal seperti ini tuh membutuhkan dalil yang kuat. Jadi kita jangan mudah percaya dengan kesimpulan-kesimpulan seperti itu. Ya, ada satu lagi pertanyaan yang sering ditanyakan, Dajjal sudah ada atau belum jemaah? Hah? Udah ada atau belum? Kalau tadi kan kita sudah jelaskan kemunculan Dajjal di mana? Di Persia, itu di Khurasan, di Iran. Nah, sekarang pertanyaannya, sudah ada atau belum dan di mana? Ya, maka kalau kita baca hadis Nabi SAW, ternyata Dajjal itu sudah ada. Ya, ada satu hadis yang menjelaskan ketika seorang sahabat Nabi SAW sedang berlayar, ya, tibalah di suatu pulau yang mungkin dia terdampar. Ya, dia
melihat dan didatangi makhluk yang aneh. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan bulu-bulu, sehingga tidak diketahui mana depan mana belakang. Makhluk itu disebut namanya apa? Jassasah. Ya. Dan ternyata yang lebih mengagetkan lagi, makhluk itu bisa berbicara. Silahkan engkau pergi ke sebuah bangunan yang ada di sana. Engkau akan menemui ada seorang yang membuat engkau terkejut. Maka didatangilah bangunan itu. Ternyata betul didapati ada makhluk yang tinggi, ya, yang sedang terikat, dan dia bertanya-tanya tentang bagaimana kondisi Madinah, apakah sudah diutus seorang nabi, ya. Dijawab dan diketahui ternyata itu adalah siapa? Dajjal. Jadi Dajjal itu intinya sudah ada, tapi tentang di mana tempatnya kita tidak tahu. Ya, ini semuanya berkaitan dengan perkara-perkara yang gaib yang kita hanya wajib mengimani saja. Iya. Jadi ini zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita mempelajari perkara akidah agar tidak goyah, terutama di zaman sekarang kita ini di mana pemahaman-pemahaman liberal, sekuler, ya, dipiralkan, muncul di permukaan. Bahkan pemahaman-pemahaman yang seperti itu didukung oleh pemerintah, ya, karena diantara tujuan pemerintah adalah ingin menjadikan Islam di negeri kita menjadi Islam apa? Nusantara, yang berpedoman kepada akal semata, ya. Makanya mereka mempelajari hadis-hadis seperti ini nggak percaya, semuanya itu hanya sekedar dongeng semata kata mereka. Padahal ya semua itu benar adanya, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Tidak demi Rabbmu sampai mereka itu mereka belum dikatakan beriman sampai mereka menjadikanmu ya Muhammad sebagai hakim. Artinya apa yang disampaikan oleh Nabi sudah kita wajib mengimani, membenarkan, ya. Jangan sampai kita menolak hadis tersebut walaupun tidak sesuai dengan penelitian dari ahli-ahli. Kewajiban kita adalah sodakna, ya, mengimaninya. Orang yang lebih mengedepankan akalnya dia akan binasa. Lihatlah bagaimana anaknya Nabi Nuh, Kan'an, ketika Nabi Nuh mengajaknya untuk kembali kepada Allah, bahkan mengajaknya untuk naik ke atas kapal saat itu, dia malah mengatakan, ya, wahai ayahku, masih ada gunung, ya simuni, artinya gunung tersebut akan melindungiku dari dahsyatnya air bah. Ternyata apa? Karena dia merasa gunung itu bisa menjaga dia dari air bah, dia pun binasa. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, barang siapa yang beragama lebih mengedepankan akalnya, maka dia akan tenggelam fi zulumatil ahwa wal bidah. Dia akan tenggelam dalam gelapnya hawa nafsu dan kebid'ahan. Dan juga barang siapa man ta'awwada, barang siapa yang terbiasa menolak hadis-hadis Nabi SAW dengan akalnya, maka dia akan memiliki keimanan yang goncang. Artinya selalu ragu-ragu dalam beragama, ya. Manhaj salaf adalah manhaj yang sangat jelas, terang, sehingga ya tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Makanya bersyukur kita ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita dengan hidayah itu sunnah, hidayah manhaj salaf yang sangat mahal, yang orang itu berat untuk mengikutinya. Padahal setelah kita menjalankan manhaj tersebut mudah. Kembali kepada dasar Islam itu sendiri, Islam adalah agama yang banyak memberikan kemudahan. Iya, barangkali itu yang bisa saya sampaikan berkaitan tentang Dajjal. Silahkan mungkin diantara jamaah yang ingin bertanya, ya, silahkan ditulis. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang nuzul Isa, turunnya Nabi Isa. Dan ini juga
memiliki pembahasan yang khusus ya tentang turunnya Nabi Isa dan membantah orang-orang yang mengatakan Nabi Isa itu sudah mati, padahal Allah mengangkatnya ke langit dunia. Nanti kita akan jelaskan secara panjang lebar tentang al-imanu binuzuli Isa. Iya. Silakan yang mau bertanya. Sampai sini paham gak jamaah sekalian? Jelas tentang Dajjal? Iya. Iya, kalau tidak ada kita cukupkan karena memang inilah materi akidah, ya. Karena masalah akidah tidak boleh kita menanyakan kenapa dan mengapa, sehingga dari pertanyaan-pertanyaan seperti itu, ya, akan membuat orang itu tidak percaya, kecuali bertujuan untuk mencari hikmahnya. Nah, jadi cukup apa yang saya sampaikan, intinya Dajjal itu adalah fakta, bukan imajinasi. Ya, Dajjal adalah fakta, bukan simbol, bukan hanya sekedar rekayasa dongeng semata, tapi nyata adanya. Nah, demikian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.